Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan Buya, saya hamba Allah dari Bali. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara membedakan air wadi dengan keputihan? Di sini saya mengikuti pendapat ulama kalau keputihan tidak najis, tapi juga agak was-was perihal ini. Saya lihat di video ceramah Buya yang lain, katanya kalau keputihannya keluar dari farji luar itu suci, tapi kalau keluarnya dari farji bagian dalam mutlak najis. Cara membedakan keluar dari bagian luar atau dalam itu gimana Bu ya? Terima kasih. Wadhi sama madhi. Wadhi ada madhi, ada mani, ya kan? Kalau wadhi itu adalah, kalau madhi itu adalah karena ada syahwat. Dan itu akan ada bagi pria dan wanita. Di saat ada bangkit syahwat, itu ada cairan-cairan yang keluar dari wilayah tersebut. Dibarengi dengan syahwat. Ada cairan yang keluar dari wilayah tersebut, tapi di saat bukan karena syahwat, karena mungkin capek atau kerja keras ngangkat barang tiba-tiba atas suatu bebasahan begitu. Maka yang seperti itu juga karena keluar, kan kaidahnya semua yang keluar dari wilayah tersebut najis kecuali mani, kan begitu. Ini seperti itu keluar. Nah kemudian ini berbeda dengan pembahasan masalah keputihan. Keputihan itu sengaja kami, mohon maaf ini mungkin penjelasan. Sebelum bahas keputihan itu membahas wilayah perempuan, wilayah wanita. Wilayah wanita itu dibagi 3. Mohon maaf ini. Yang pertama wilayah paling depan ada wilayah yang terbuka di saat dia, mohon maaf, jongkok dan sebagainya, itu wilayah yang terbuka. Dan di wilayah tersebut itu ada bebasahan karena memang dia manusia hidup. Seperti bebasahannya mulut, bebasahan mata, ada bebasahan. Maka bebasahan yang di wilayah tersebut itu adalah basahan yang mutlak suci. Sehingga mohon maaf kalau ada seorang wanita di celana dalamnya ada bebasahan, itu tidak dianggap najis. Karena apa? Itu basahan dari wilayah yang itu memang wilayah paling depan. Kemudian wilayah yang kedua adalah wilayah yang ke dalam. Diperkirakan sepanjang mana sih? Panjang kalau seandainya suaminya menggauli, itulah wilayah. Wilayah itu tentu ada wilayah yang berair juga, basah. Maka wilayah ini ulama berbeda pendapat. Gampangnya anggap itu adalah wilayah yang suci. Di belakang itu yang tidak dijangkau oleh kemaluan suami, seandainya, ini berandai-andai untuk mengukur saja sebetulnya. Nah, berarti di belakang sana itu yang najis mutlak. Nah, keputihan ini dari mana? Kan gitu. Ada keputihan yang dari dalam. Ini kita tanya kepada dokter, yang biasanya dokter juga berbeda pendapat karena ini kan perlu riset khusus, tapi paling tidak kok dokter punya. Jadi kalau ada orang punya permasalahan di dalam perutnya, sakit atau apa itu kadang turun panas gitu, turun menjadi dan berarti karena tidak sehat. Kalau tidak sehat itu biasanya keputihan adalah dari dalam, yang itu najis. Tapi kalau orang badannya sehat, tapi mohon maaf yang tidak sehat wilayahnya karena kotor dan sebagainya, sehingga sering mengeluarkan keputihan. Berarti keputihan ini adalah sumbernya memang dari wilayah tengah tersebut. Karena ini wilayah tengah kan ulama berbeda pendapat. Itu bahkan wilayah tengah dianggap dia suci. Maka dia kalau keluar maka dianggap suci. Sesuai dengan pemahaman semacam ini. Lalu bagaimana untuk membedakannya? Tinggal Anda orang sehat atau tidak, gitu saja. Kalau Anda ada gejala sehat, demam dan sebagainya, ini mungkin dari sudah dianggap itu najis. Kalau misalnya faktor hormon Bu ya, karena misalnya wanita sebagian itu kalau sudah menjelang haid atau setelah haid itu biasanya sering keluar cairan Bu ya. Baik, kalau ada urusan dengan haid berarti urusan dengan di dalam. Bukan badan normal, kan ada haid. Berarti urusan dengan sesuatu yang ada sebab yang jelas. Kan ada urusan haid. Berarti kan permasalahan ada urusan dengan haid. Tapi ini kalau normal, ya dia sehat fisiknya, nggak ada masalah, ya kan? Iya. Berarti hanya bebasahan dari sini. Dari tengah itu, Bu. Baik, cuman terlepas dari ini semuanya, itu kan bukan hal yang bersih. Ya alangkah indahnya kalau dicuci saja, biar beres. Dengan catatan tidak masuk kepada wilayah waswas. Kalau membatalkan wudu, jelas membatalkan wudu. Ini bicara tentang apa? Najis. Yang keluar dari tengah sekalipun membatalkan wudu. Yang keluar dari depan saja nggak batalkan wudu. Keluar dari tengah, keluar keputihan, batal wudu. Tapi tidak najis, gitu aja. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih. Ada yang bertanya, ini dari mana pembahasan keputihan kok tidak najis? Keputihan ini dibahas atas dasar pembahasan tentang wilayah tadi. Apapun yang keluar jika di wilayah tengah ini itu tadi masuk khilaf. Kan begitu kaidahnya, nggak usah. Kita nggak usah pusing dalam memahami fikih. Asal keluar di wilayah tengah tadi adalah 2 pendapat. Yang pertama mengatakan najis, pendapat kedua adalah kita ambil suci untuk kemudahan saja.
apapun yang keluar. Ya, Bu ya. Ya. Mandi atau apapun atau apa saja seperti itu. Baik, Bu ya. Makanya kan tadi Bu ya katakan kadang ini kan masalah tentu yang kadang memahami tentang keluar dari mana kan ada ahlinya Bu ya, dengan dokter Bu ya. Yeah. Jika memang dokter mengatakan ya memang kalau kan memang ada berbagai macam cairan kan Bu ya. Dan kalau misalnya dalam istilah fikih itu kan dibedakan ada mani, ada wadi, ada madi. Jika ibaratnya sebab-sebabnya sudah tidak sesuai dengan definisi mani, nggak sesuai dengan definisi madi dan juga wadi, berarti kan kemungkinan yang berikutnya adalah keputihan. Nah, jika memang dokter mengatakan pokoknya kalau keputihan itu keluarnya dari tengah gitu Bu ya, sehingga akhirnya mungkin dia berpendapat bahwa tidak najis gitu Bu ya, itu diperkenankan. Nggak ada masalah, apalagi dokter ngomong gitu. Begitu sebaliknya kalau Anda ketemu dokter, wah ini ya keputihan semua dari dalam, Anda harus dengar. Jadi disesuaikan Bu ya. Ini karena berita yang Anda percaya, karena ini mungkin sekali dari dalam, mungkin kan di dalam nggak ada yang lihat. Nggak ada, Anda ada CCTV. Nggak ada dilihat dengan apa itu. Ibarat begitu, jadi mungkin sekali. Nah, jadi mungkin dari dalam, mungkin dari. Jadi ibaratnya mungkin kalau seorang wanita menemukan sesak cairan di dalam mohon maaf di celana, berarti mungkin dengan cara apakah ini nanti kadang memang kalau wudhu pasti batal Bu ya. Cuma mohon maaf Bu ya, kadang sebagian wanita itu mungkin mohon maaf dengan aktivitasnya di luar gitu Bu ya. Dia pengen misalnya mungkin untuk membuka mohon maaf bagian dalam itu kan kalau mau sholat gitu kan kadang membuat ribet gitu Bu ya. Sehingga kadang memang perlu mengetahui ini nih dihukumi najis atau tidak supaya nanti bisa dipakai langsung sholat. Tidak wajib dilihat, tidak wajib mengetahui. Selagi dia tidak merasakan nggak usah pusing. Dan misalnya dia melihat ada cairan dan memang mohon maaf kan beda cairan dari yang keluar yang paling depan tadi yang Bu ya katakan mutlak suci dengan yang kalau dari dalam itu kan biasa ada perbedaan Bu ya. Kalau sudah ada kayak lendir, ada mungkin mohon maaf ada warna, selagi dia tidak merasa nggak usah dilihat. Gitu Bu ya. Nggak ngerasa ngapain? Itu iseng was-was nanti. Baik. Apakah setiap orang mau mati aja? Baik Bu ya. Baik, tidak usah dilihat. Jadi supaya tidak masuk was-was, jangan suka membawa was-was. Iya, iya. Dan juga tidak indah, dan dikit-dikit lihat itu. Mohon maaf saya harus pakai ini. Nah, was-was itu nggak baik. Justru kami ingin memberikan pengawasan begini agar tidak kena was-was. Baik, karena sebagian ya, berapa kali kita juga di majelis ya, dia ada sebagian orang tuh menganggap membuang air kecil, memaksakan pokoknya kadang memaksakan untuk membuang air kecil sebelum melakukan wudhu untuk sholat itu seperti sebagai satu keharusan sehingga mau tidak mau kadang ya tentu membukakan sehingga terlihat dari situ gitu. Nggak perlu, kalau memang tidak pengen buang air kecil ngapain dipaksain? Nah itulah Bu ya, ada kesalahan paham seperti itu. Ada perlu saya belajar, makanya ada fikih kesalahpahaman bikin orang was-was itu bahaya. Bikin orang was-was, nggak ada perlunya. Baik ya. Bahkan kalau perlu biar Anda kena was-was, sebelum Anda buang air kecil Anda basahin saja celananya, seperti halnya dianjurkan setelah buang air kecil dibasahin celananya biar nggak kena was-was, biar nggak menduga itu ada cairan dari dalam. Selesai. Baik ya. Mau celana untuk dipakai suci atau tidak? Suci. Sudah aslinya suci, nggak usah mikirnya macam-macam. Keluar tuh masih duga. Jadi ini jangan, karena selama ini maaf sangat berbeda jika kami menjawab begini karena terlalu banyak pertanyaan tentang was-was sehingga harus dihubungkan dengan masalah-masalah semacam itu. Harus dipangkas sekali gitu. Iya, pangkas harus. Baik ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.